Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Talita Dunardiatna dengan NIM 215231347 dari kelas Perbankan Syariah 2I. Di sini saya akan menjelaskan biografi 4 imam mazhab. Yang pertama, riwayat hidup Imam Hanifah. Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Nama asli Abu Hanifah Nu'man ibnu Syabit al-Kufi. Lahir di Irak atau Kufa pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia hidup pada dua masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Mansur. Digelar Abu Hanifah atau suci lurus karena sesungguhnya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan juga keji. Acep Juli menjelaskan Abu Hanifah diambil dari ayat Fattabi umillata Ibrahimah Hanifah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Quran Surat Ali Imran ayat 95. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan atau Bani Umayyah. Mengenai kelahiran Abu Hanifah, diantaranya ahli sejarah sebenarnya terdapat perbedaan. Ada di antara ahli yang menyebut tahun 61 Hijriah sebagai tahun kelahiran beliau, namun ada juga yang mengatakan tahun 70 Hijriah. Di antara semua pendapat, yang paling kuat dan dapat digunakan adalah 80 Hijriah. Jika Abu Hanifah lahir tahun 61 Hijriah, berarti beliau ditugaskan menjadi qadhi pada usia 90 tahun. Tentu saja ini tidak masuk akal. Tidak mungkin orang tua itu diberikan tugas berat yang berkaitan dengan kemaslahat umat. Imam Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal atau pikiran, ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fikih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajari ilmu fikih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain seperti tauhid dan lain-lain. Beliau berpaling untuk mendalami ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama Al-Sya'ab. Abu Hanifah memiliki seorang ayah bernama Syabit bin Jauti al-Farisi, sementara kakeknya merupakan penduduk Kabul, sebuah kota di Afghanistan. Empat ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah, tetapi walau bagaimanapun ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. 5 keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Disendiri sempat terlibat dalam urusan perdagangan namun hanya sebentar sebelum dia memutuskan perhatian pada soal-soal keilmuan. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, dia pernah belajar fikih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abi Sulaiman. Tidak kurang dari 18 tahun lamanya setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kufah. 10 tahun peninggalan gurunya, yakni pada tahun 130 Hijriah, Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Mekah. Dia tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan di tempat itu pula dia bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu semasa hidupnya. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya, ahli juhud, sangat tawadu, dan sangat teguh pemegang ajaran agama. Kecerdasan Imam Abu Hanifah diketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan. Di antaranya, Imam Ibnu Mubarak pernah berkata, "Aku belum pernah melihat seorang laki-laki lebih cerdik daripada Imam Abu Hanifah." Imam Ali bin Hashim berkata, "Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkannya." Raja Harun al-Rasyid pernah berkata, Abu Hanifah adalah seorang yang dapat melihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat dilihat dengan mata kepalanya. Imam Abu Yusuf berkata, "Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah." Imam Abu Hanifah dikenal sangat rajin
menuntut ilmu. Semua ilmu yang berkaitan dengan keagamaan dipelajari, mulai dari hukum agama hingga hukum kalam. Beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sejak dari proses pelajaran hingga dikenal sebagai imam mazhab. Sebagai seorang yang alim dan cerdas, Abu Hanifah pernah mendapat tawaran dari pengusaha Bani Umayyah untuk menjadi gubernur. Namun tawaran itu ditolak, sehingga beliau disiksa dan dipenjara. Namun berkat bantuan pengawal penjara atau sipir, dia kemudian dapat diloloskan untuk selanjutnya pergi ke Mekah dan bermukmin di sana beberapa saat lamanya. Setelah Bani Umayyah runtuh, dia pun pulang ke Kufah. Namun pada masa setelah Bani Umayyah, di mana pemerintahan dipegang oleh Bani Abbasiyah, beliau juga mengalami nasib yang sama, bahkan nasib beliau lebih tragis. Akibat penolakan untuk menjadi qadhi, Lot Abi Hanifah dipenjara dan disiksa hingga akhir hayatnya. Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal dunia Islam adalah ke-1, Jufar bin Al-Juhailin meninggal pada tahun 158 Hijriah. Yang kedua, Abu Yusuf Yukub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshari meninggal pada tahun 182 Hijriah. Yang ketiga, Muhammad bin Al-Hasan meninggal pada tahun 189 Hijriah. Dan yang keempat, Al-Hasan bin Jan Al-Lului meninggal pada 204 Hijriah. Adapun kitab-kitab yang sudah dibukukan adalah ke-1 ada kitab Al-Mabsut, yang kedua ada kitab Al-Jami Asy-Syakhir, yang ketiga ada kitab Al-Jami Al-Kabir, yang keempat ada kitab Asy-Syaghir, yang kelima ada kitab Asy-Syar Al-Kabir, yang keenam ada kitab Az-Ziajat, dan yang ketujuh ada kitab Al-Faraid, yang kedelapan ada kitab Asy-Syurut, yang ke-9 ada Fiqih Al-Akbar. Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarik ini. Di antaranya mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijriah. Pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam Nawawi berpendapat beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan Al-Kaisaran di timur kota Baghdad. Yang kedua, riwayat hidup Imam Malik. Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris bin Asbahi lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat tahun 179 Hijriah atau 796 Masehi. Dia dilahirkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintah Al-Rashid. Dia tidak pernah keluar daerah meninggalnya Madinah. Sama seperti Imam Abu Hanifah, dia hidup dalam dua zaman pemerintahan, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Negara Islam telah berkembang luas dalam kedua masa pemerintahan ini, hingga ke lautan Atlantik di barat dan ke negeri Cina di timur. Juga telah sampai ke tengah-tengah benua Eropa, yaitu ketika negara Spanyol berhasil dikuasai. 13. Dia berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya Malik adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 Hijriah. Pada saat itu, Madinah adalah kota ilmu-ilmu yang sangat terkenal. Mengetahui bahwa Imam Malik berasal dari sebuah keluarga berilmu dan tumbuh besar di Madinah Al-Munawwarah, yang merupakan ibu kota ilmu pengetahuan di saat itu, khususnya ilmu hadis, dan juga mengetahui kuatnya ikatan Malik, pemahaman, takwa, keteguhan, dan ketabahannya dalam menghadapi segala hambatan pencarian ilmu. Tidaklah mengherankan jika kita melihat bahwa ia dapat menyelesaikan pelajaran pada usia yang sangat muda. Periwayat yang dapat dipercaya menyatakan bahwa ia sudah duduk memberikan fatwa pada usia 17 tahun. Ini bukan karena ambisi orang muda atau karena hasrat untuk tampil. Akan tetapi 70 orang iman
Imam telah bersaksi bahwa ia patut memberi fatwa dan mengajar. Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadis terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik telah berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota yang sumber ilmu yang sangat melimpah lewat kehadiran ulama-ulama besar. Kendati demikian, dalam mencari ilmu, Imam Malik rela mengorbankan apa saja. Menurut satu riwayat, sang imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya pendidikannya. Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan. Menurut beliau, kemiskinan adalah ujian hakiki seorang manusia. Apabila kita melihat hal tersebut, tidak menjadi suatu keanehan apabila beliau menjadi ulama besar. Setelah beliau mengerti dan memahami serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan agama Islam, khususnya masalah fikih dan hadis, maka beliau melakukan pengembangan pemikiran dengan cara mendatangi para ulama di Masjidil Haram, mengadakan forum diskusi di Madinah maupun di kediamannya bersama murid-muridnya dan kegiatan lainnya yang bersifat diskusi atau bertukar pendapat dengan para ulama-ulama terkenal pada masa. Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidup di abdinya dalam dunia pendidikan. Tidak kurang 4 khalifah, mulai dari Al-Mansur, Al-Madhi, Hadi Harun, dan Al-Ma'mun pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik, belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Adapun karya-karya Imam Malik memiliki beberapa karya tulis yang terkenal di kalangan umat Islam, baik yang terbentuk buku maupun risalah. Karya ulama beliau dalam bentuk buku yang dikenal sampai sekarang adalah Al-Muwatta. Kitab sang imam ini merupakan kumpulan hadis sahih dan amalan-amalan penduduk Madinah yang berkait dengan fikih. Setelah kitab atau buku, beliau juga pernah menulis beberapa risalah. Risalah fil Qadar, risalah fi An-Nujum wa Manazili Al-Qamar, risalah fil Al-Aqliyah, risalah Abi Gana Muhammad bin Mutarif, risalah Juzu'un fil At-Tafsir, risalah Tababu Asir, dan risalah Ali Ar-Rasyid adalah contohnya. Semacam surat untuk pribadi tertentu yang sesungguhnya sangat layak kita kaji. Yang ketiga ada riwayat hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bernama Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Masyib bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf bin Kushai Al-Quraisi Al-Muttalibi As-Syafi'i Al-Huzadi Al-Maki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah SAW yang keturunannya bertemu pada Abdu Manaf. Ia dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Gaza ketika umurnya mencapai 2 tahun. Ibunya memindahkan ke Hijaz di mana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman. Ibunya sendiri berasal dari Ajiyah. Keduanya pun menetap di sana, namun ketika umurnya telah mencapai 10 tahun, ibunya memindahkan ke Mekah karena khawatir akan melupakan nasabnya. Imam Syafi'i ketika umurnya kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Mekah. Ketika itu beliau telah hafal Al-Quran di Mekah. Beliau banyak mendapatkan hadis dari ulama-ulama hadis. Karena kefakirannya sering mengungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian dipakai untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa Al-Quran itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka pergilah ke kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami sastra Arab serta mengikuti saran hidup Nabi Muhammad SAW. Ia pergi ke kabilah Hudzail dan tinggal di kedusun untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. 10 tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di padusun itu, mempelajari syair, sastra, dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Hudzail itu.
Amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu, Imam Syafi'i menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari sastra Arab, dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Baniyah. Imam Syafi'i datang menemui Imam Malik saat usia 13 tahun. Kemudian ia berangkat ke Yaman hingga dikenal masyarakat lantaran riwayat hidupnya yang baik, arahan agar selalu berpedoman kepada sunnah, metode yang baik, dan lain sebagainya. Setelah itu ia pindah ke Irak. Di sana ia mendalami ilmu yang serius, bertukar pikiran dengan Muhammad bin Al-Hasan dan lainnya, menyebar ilmu hadis, menegakkan mazhab penduduk Irak, serta membela sunnah hingga namanya dikenal semakin harum. Abdurrahman bin Madhi, tokoh ahli hadis di zamannya, kemudian meminta untuk menyusun kitab usul fikih. Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelari Nasyir Sunnah, membela sunnah Nabi. 21 ulama Mekah yang menjadi guru ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Qudah, Daud bin Abdurrahman, Al-Attar bin Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud. Sementara di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Mudaik, dan Abdullah bin Nafi Asyaid. Sedangkan di Yaman, Matraf bin Majin, Hisyan bin Yusuf Kadi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Latih bin Sa'ad. Di Irak, Muhammad bin Al-Hasan, Waqi bin Al-Zarah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Uti'ah Al-Basri, dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri. Buku-buku yang karangan Imam Syafi'i, yang satu ada Arisalah Al-Qadimah, yaitu Kitab Al-Hujjah. Yang kedua Arisalah Al-Jadidah. Yang ketiga ada Ikhtilaf Al-Hadis. Yang keempat ada Ibhal Al-Istihsan. Yang kelima ada Ahkam Al-Quran. Keenam ada Bayan Al-Fard. Yang tujuh Sifat Al-Amr wa Nahyi. 8 Ikhtilaf Al-Malik wa Syafi'i. 9 Ikhtilaf Al-Iraqiyin. 10 Ikhtilaf Muhammad bin Husain. 11 Qadail Al-Quraisy. 12 Kitab Al-Um. Yang 13 ada Kitab As-Sunan. Menurut Arabi, Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat setelah maghrib saat aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya kemudian disembayamkan setelah asar pada hari Jumat, yaitu hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Kuburnya berada di Mesir. Ia sangat dihormati dan disanjung lantaran predikat iman yang disandangnya. Yang keempat ada riwayat hidup Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ialah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hamdal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah bulan Rabiul Awal. Imam Ahmad biasanya dinisbatkan kepada kakeknya, maka dia dinamakan Ahmad bin Hambal karena kakeknya lebih terkenal daripada ayahnya. Ayahnya wafat ketika dia berumur 3 tahun. Beliau wafat ketika umur 70 tahun. Ibunya adalah Safi'ah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syabani. Dia berasal dari Syaiban seperti ayahnya. Dia adalah orang yang pengurus, merawat, dan mendidik Imam Ahmad dengan sangat baik. Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Ahmad bin Hambal adalah imam yang keempat dari para fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa hidupnya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga imam bagi Darul Islam, mufti bagi negeri Irak, dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Juga seorang yang zuhud, dewasa itu, penarang untuk dunia, dan sebagai contoh dan teladan
bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadap percobaan, seorang yang soleh dan juhud. Bagi Imam Ahmad bin Hambal, jika sudah ditemukan nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggapnya sah untuk dijadikan sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapatnya itu bisa berbeda dengan pendapat sahabat. Berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping Al-Quran dan mengabaikan segala bentuk pendapat yang berbeda dengan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam membentuk mazhab Hambali. Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi. Putra sulungnya Abdullah bin Ahmad dinyatakan bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya Al-Musnad berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama sahabat yang meriwayatkan. Kemampuan dan kepandaiannya Imam Hambali mengundang banyak tokoh ulama yang berguru kepadanya dan melahirkan banyak ulama dan pewaris hadis terkenal semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Imam Ahmad tidak menulis kitab-kitab sendiri meskipun beliau mempunyai banyak catatan tentang hadis. Kitab Musnad Ahmad ibn Hambal dalam hadis disusun dan dikumpulkan oleh putranya yang bernama Abdullah. Bahkan untuk masalah fikih, Imam Ahmad tidak mencatatnya. Fikih Imam Ahmad kemudian ditulis oleh murid-muridnya adalah Abdullah bin Ahmad, Abu Bakar al-Asdon, Abdul Malik al-Malmuni, Ibrahim bin Ishaq al-Hasbi, dan lain-lain. Murid-muridnya ini menulis risalahnya dan melaksanakan berdasarkan fikih yang diterima dari Imam Ahmad. Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali. Di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Jihad, Husyain Umair, Ibnu Humam, dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun. Selain sebagai imam besar, Imam Ahmad adalah seorang penulis produktif yang mengembangkan begitu banyak karya kepada umat Islam, baik dalam bidang hadis, fikih, ibadah, akhlak, dan lain-lain. Sebagian besar karya beliau dicetak dan disebarluaskan agar bisa dimanfaatkan. Beberapa di antaranya karya-karya sang imam antara lain Kitab Al-Musnad, Kitab Al-Tafsir, Kitab An-Nasyi wal Al-Mansukh, Kitab Al-Tarif, Kitab Hadis Syuban, Kitab Muqaddam wal Amru Akbar fil Al-Quran, dan lain-lain. Adalah itu paling terkenal. Perjalanan hidup Imam Hambali yang penuh dengan derita dan luka tak mengetarkan dia untuk mencari ilmu dan berbuat karya. Ahmad ibnu Hambal meninggal pada hari Jumat pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi dalam usia 77 tahun. Dimakamkan di pemakaman Babahar di kota Baghdad. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.